Jadi kalau kita memilih untuk menyerah ya sudah, artinya memang kita merelakan mantan bersama orang ketiga selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan biarkan mantan sampai jadi milik orang ketiga. Nah, kita sudah berusaha keras nih ya agar mantan bisa kembali. Kita kejar-kejar kemana saja ya, sampai bolos kerja, sampai bolos kuliah demi untuk bisa ketemu dengan mantan. Tapi apapun usaha yang kita lakukan, mantan selalu menemukan cara untuk menghindari kita. Kita tidak kehabisan akal ya. Dia tidak mau ketemu langsung, kita coba menghubungi dengan media sosial, kita coba telepon. Tapi apa yang terjadi? Media sosial kita dia blokir. Nomor telepon kita dia blokir. Tidak kehabisan akal lagi. Kita buat akun media sosial yang baru. Kita beli nomor telepon yang baru. Apa yang terjadi? Ketika mantan tahu itu media sosial kita, itu nomor telepon kita yang baru, langsung dia blokir lagi. Nah, jadi mau kita ganti atau buat akun media sosial ribuan kali pun, mantan akan memblokir media sosial kita ribuan kali juga. Kita ganti nomor telepon kita ribuan kali, mantan juga akan memblokir nomor telepon kita ribuan kali. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan ya? Sementara mantan sepertinya happy banget, bahagia banget tuh bersama dengan orang ketiga. Apa tandanya dia bahagia banget? Dia sombong banget. Dia bangga banget memamerkan kemesraannya, kebahagiaannya bersama orang ketiga tadi. Nah, jadi ya sesungguhnya yang harus kita renungkan bersama, ketika memang semua cara sudah kita lakukan dan ternyata mantan tetap tidak tertarik kembali bersama kita lagi, dan kita merasa sudah mentok nih, sudah sulit banget, sudah bahkan tidak mungkin untuk bisa menarik mantan kembali, dan kita berpikir tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Nah, jadi sebenarnya kita membiarkan mantan menjadi milik orang ketiga ketika kita sudah mulai berpikir tidak ada lagi nih yang bisa kita kerjakan, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, dan kita memilih untuk menyerah ya. Jadi kalau kita memilih untuk menyerah ya sudah, artinya memang kita merelakan mantan bersama orang ketiga selamanya. Tapi pertanyaannya kan, ini kan sudah mentok semua nih, sudah ketutup semua. Tidak ada lagi cara bagi kita untuk bisa menarik mantan kembali. Jangan lupakan dua hal. Ya, apa itu? Yang pertama berdoa. Nah, ini kan juga sering nih perdebatannya di situ. Kita kan lebih suka berdebat daripada berdoa. Kita berdebat itu bisa sampai berjam-jam ya. Tapi kalau berdoa 15 menit saja kita sudah bertanya terus kapan doa akan terkabul, ya tidak? Nah, jadi kita sudah berdoa, tapi mantan juga tetap tidak ada tanda-tanda mau kembali kepada kita. Itulah yang kemudian membuat mantan tidak pernah balik. Karena apa?
kita kalau tidak menyerah, menyerah itu artinya kita berhenti berdoa. Kita mengeluh. Biasanya dua pilihan itu. Dan dua-duanya sama-sama membuat doa kita tidak kunjung terkabul. Nah, kalau kita berhenti dan menyerah, ya artinya selesailah doa kita, selesailah perjuangan kita. Ketika kita mengeluh, sama juga. Keluhan, nanya tuh, saya sudah berdoa 6 bulan, tapi belum ada tanda-tanda mantan akan kembali kepada kita. Padahal ya, kalau kita mempelajari apa yang terjadi pada diri kita, sebenarnya tidak ada yang instan. Kita tidak bisa lulus sekolah dasar cuman sekolah 6 bulan, 6 tahun butuh waktu. Kita tidak bisa jadi sarjana dengan kuliah selama 6 bulan, sekurang-kurangnya 4 tahun ya. Nah, jadi bahkan kalau kita lihat kisah Nabi Adam alaihi salam, beliau bertaubat ya, itu selama 300 tahun membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 tahun. Dan orang akan bilang, nah kan umurnya Nabi Adam 1000. Kalau umur Nabi Adam alaihi salam 1000, ya, dia berdoa selama 300 tahun. Mohon ampun kepada Allah dan mohon petunjuk agar dipertemukan lagi dengan Hawa, dengan ibunda Hawa. Umur 1000 berdoanya 300 tahun, 30% dari usianya Nabi Adam berdoa kepada Allah. Ya. Artinya kalau orang zaman sekarang usianya 100, nah 30 tahun tuh dia berdoa. Itu seorang nabi dan rasul bisa bersabar berdoa sedemikian lamanya. Kita berdoa beberapa bulan, belum ada tanda-tanda mantan akan balik dan kita sudah ngeluh terus. Ya, kita sudah marah-marah kemana-mana tuh. Kalau ada tutorial-tutorial berdoa, mesti isinya adalah marah-marah. Ya, kok doa tidak ada tanda-tanda terkabulnya, kok doa tidak mustajab, kok begini, kok begitu, dan seterusnya. Nah, tanpa kita sadari keluhan kita itulah, sifat tergesa-gesa kita itulah yang menjadi sebab tertolaknya doa. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah itu kan, kok doa tidak terkabul? Kapan doa terkabul? Mana tanda-tanda doa terkabul? Nah itu tanda orang-orang yang tergesa-gesa, dan itu adalah tanda-tanda tertolaknya doa. Jadi kalau kita mengeluh terus, ya artinya sama saja dengan kita menyerah. Kalau kita gak mau mantan jadi milik orang ketiga, kita akan berdoa dengan sabar, dengan tekun. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Dan yang kedua, kita memang tidak ngejar-ngejar mantan dalam arti merayu mantan, memohon-mohon agar bisa kembali bersama lagi. Bukan ya. Tetapi kita akan membalikkan keadaan, membuat mantan yang ngejar-ngejar untuk bisa minta balik bersama kita lagi. Apa yang harus kita lakukan? Nah sekarang ya, kita berpisah dengan mantan, waktu kita banyak. Ya, kita bisa fokus bekerja, cari duit sebanyak-banyaknya. Ya. Karena apa? Karena ketika uang kita banyak, kita mapan, kita mandiri, kita punya segalanya, di situ mantan akan berpikir untuk balik bersama kita lagi daripada bersama orang ketiga duitnya habis. Ya,
dia cuma dimanfaatkan. Dan semua orang bisa berhasil kalau mau kerja keras. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, dan jangan lupa semua yang kita lakukan kita niatkan karena Allah. Bekerja karena Allah, ya, beribadah tentu juga karena Allah, karena banyak orang baru ingat ibadah kalau di PHK kerja. Orang baru ingat ibadah untuk nyari pekerjaan. Orang baru ingat ibadah ketika pengen mantannya balik, ya. Itu namanya ibadahnya niatnya karena mantan, karena pekerjaan. Nah, sekarang ibadah kita luruskan hati kita niatnya karena Allah, ya. Kemudian termasuk juga interaksi kita dengan lingkungan kita, semuanya kita niatkan karena Allah, untuk dakwah, untuk menasehati mereka. Maka ketika Allah yang menjadi tujuan hidup kita, mantan akan balik sendiri. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrohu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya rahimatu. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan menyatukan semua urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya dan dunia yang akan mendatanginya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.